Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan berdoa dulu, dipimpin oleh siapa biasanya? Sadam. Silakan berdoa dulu Sadam sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya melanjutkan ya pelajaran kita pada hari ini, saya akan mengaksen ya siapa yang hadir pada hari ini dan sakit pada hari ini yang tidak hadir. Ali Mukti, M. Hasan Azhari, Misbah Erlangga, Muhammad Asyifa Feruz Zabadi, Muhammad Nur Iwansa, Muhammad Ramadan, Muhammad Rizki, Muhammad Rizki Fadila, Muhammad Royan Ar-Rasid, Muhammad Sada Muhajir, Muhammad Zakir Al-Badawi, Nayan, Nur Rizki Aditya, Rasa Fadila Irawan, Ripai, Rifki, Rizki Ardiansa. Oke, alhamdulillah ada beberapa teman kalian yang sakit dan tidak hadir. Tapi nggak apa-apa, yang tidak hadir karena sakit kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kembali kepada mereka dan mereka agar bisa belajar bersama kita di hari ini. Oke, sekarang perlu kalian ketahui ya, kalian ketahui tujuan ya dalam mempelajari Islam Nusantara, yaitu ada kesukuan yang diisi dengan muasabah Islam adalah tujuannya apa? Untuk apa? Untuk memudahkan agar Islam dapat diterima. Ya. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan di Islam di Nusantara, di Indonesia, yaitu kebiasaan-kebiasaan suatu kesukuan, ya, adat kesukuan, ya, suatu adat kebiasaan dalam suatu suku. Di antaranya apa tadi? Nyadran dalam tradisi masyarakat. Kemudian selain nyadran apa? Sekatan. Kemudian apa lagi? Tabot. Kemudian Lebaran ketupat. Ya, lanjut. Ada adat atau kebiasaan dalam kesukuan, di antaranya tadi apa tadi? Nyadran. Selain nyadran apa tadi? Tabot. Kemudian Lebaran ketupat. Ya, oke, lanjut. Nah, nyadran. Ya, silakan apa itu nyadran? Nyadran, ya, dengan ziarah kubur merupakan sebuah ekspresi kultural keagamaan yang memiliki kesamaan dalam ritual, dalam ritus dan objeknya. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan, di mana nyadran biasanya ditentukan waktunya oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas di daerah dan pelaksanaan dilakukan secara kolektif. Tradisinya nyadran merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur sesama yang maha kuasa dan segalanya. Jadi nyadran itu adalah ya kebiasaan orang untuk berziarah kepada tokoh-tokoh ulama, mendoakan. Lanjut. Sekaten. Apa itu sekaten? Sekaten berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Adalah upacara peringatan ulang tahun Nabi Muhammad SAW yang diadakan pada tiap tanggal 5 sampai 12 di bulan yang sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Ya. Perayaan ini kerajaan Yogyakarta mengadakan gerebek sebanyak 3 kali, yaitu gerebek mulut, gerebek syawal, dan gerebek besar. Ya, pada intinya sekaten adalah upacara merayakan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk dari rasa syukur Allah mengirimkan seorang Rasul yang bernama Muhammad bin
Abdullah ya turun di muka bumi ini sebagai utusan menyebarkan agama Islam. Gerbek Syawal terisi menyambut Lebaran. Apa itu Gerbek Syawal? Silakan, apa itu? Gerbek Syawal yang menandai hari kemenangan setelah berpuasa Ramadan sebulan penuh. Upacara ini merupakan tradisi perwujudan hajat dalam atau sedekah sultan kepada rakyatnya dalam simbol gunungan. Pada peringatan Gerbek Syawal, gunungan hanya dibuat satu buah, kemudian diserbu oleh masyarakat untuk dibawa pulang yang diyakini akan membawa rezeki. Gerbek Syawal, ya dengarkan. Gerbek Syawal ini juga bentuk dari rasa syukur oleh para sultan, para raja. Ya, bentuk dari rasa syukur, ya. Mereka membuat sebuah gunungan yang isinya hasil bumi. Tuh. Gerbek besar, apa itu gerbek besar? Diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Ya, gerbek Syawal, gerbek besar itu diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah berkaitan dengan hari raya Kurban yang berhubungan dengan hari raya Kurban. Yaitu hari kurban biasanya pemotongan hewan kurban dan nah, lebaran ketupat. Apa itu lebaran ketupat? Asal-usul lebaran tepat atau lebaran ketupat biasanya dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Ya. hari raya Idul Fitri. Dalam tradisi masyarakat musim Lombok, lebaran tepat merupakan penutup dari pelaksanaan ibadah puasa sunnah Syawal yang dilaksanakan sejak 2-7 Syawal. Dengan kata lain, orang yang berhak merayakan lebaran tepat adalah mereka yang melaksanakan puasa sunnah. Oke. Ya, lebaran tupat ini diadakan setelah seminggu setelah lebaran. Ini adalah bentuk dari rasa syukur juga. Ya. Nah, tujuannya adalah memiliki tujuan yang sama dengan lebaran puasa, yaitu untuk mencapai kehidupan fitri yang lebih baik lagi dari masa-masa yang akan datang. Agar menjadi insan-insan yang selalu bersyukur, berbagi sesama ya manusia untuk sama-sama merasakan ya kenikmatan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, mereka bagi-bagi kepada tetangga sebagai kelanjutan pada acara satu Syawal ya, satu Syawal kemudian dilanjutkan dengan acara ketupat, bagi ketupat. Nah, tabot. Perhatikan tabot. Tabot merupakan upacara tradisi masyarakat Sumatera untuk mengenang apa? Mengenang tentang kematian cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain bin Abi dalam peperangan Karbala. Ya, Karbala. Di sini bentuk rasa hormat. Ya, Husain, ya Sayyidina Husain itu meninggal dalam peperangan Karbala. Maka tabot itulah sebagai bentuk rasa prihatin, rasa duka yang mendalam terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Oke, dari sinilah kita bisa memahami ya adat kebiasaan atau adat kesuku-sukuan dalam nuansa Islam. Yaitu yang sering kita katakan, kita sebut dengan Islam Nusantara. Demikianlah ya kita memahami daripada Islam Nusantara. Oke. Untuk selanjutnya ya, apa yang sudah kita bahas, yang kita sudah pelajari, maka saya akan bertanya kepada kalian. Kira-kira apakah kalian bisa menjawab? Apakah kalian mengerti? Ya, apakah kalian benar-benar menyimak dari apa yang sudah saya paparkan? Siapa ini? Ya, siapa? Adiansa, saya ingin bertanya. Apakah nyadran dalam tradisi masyarakat yang kamu ketahui dalam ajaran Islam Nusantara? Nadra merupakan sebuah pola ritual yang mencampurkan doa ritual dan budaya Islami. Sekarang ya, sekatan. Coba
Salam. Apa yang dimaksud dengan sekaten? Sekaten berasal dari dua kata yaitu syahadatain. Ini dua kalimat syahadat. Sekaten diperingati untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW dari tanggal 5 sampai 12 pada bulan Rabiul Awal. Pada daerah Yogyakarta, daerah Yogyakarta mengadakan memperingati sekaten dengan 3 upacara, yakni Grebek Maulud, Grebek Syawal, dan Grebek Besar. Oke, alhamdulillah ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kalian sudah memahami dan aku menjawab. Berarti di antara kalian benar-benar menyimak ya apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah mudah keberkahan selalu menghampiri dan menyertai kita dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Oke, lanjut selanjutnya. Ya, selanjutnya tabot. Ya, tabot. Saya ingin bertanya kepada Rizky, apakah Rizky bisa menjawab? Apakah tadi menyimak apa yang sudah saya sampaikan? Apa yang dimaksud dengan tabot, Rizky? Tabot merupakan upacara tradisional masyarakat untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW. Oke, siapa cucu Nabi Muhammad itu? Dina Hussein Said Hussein. Meninggal di mana beliau? Apa di mana beliau? dalam peperangan Di mana meninggalnya? Peperangan di mana? Karbala. Di Karbala. Karbala itu di kota mana? Irak. Di kota Irak. Ya, beliau meninggal wafat pas pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi. Masehi. Oke, alhamdulillah. Nih, very good. Mumtaz. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini saya ingin bertanya kepada Muhammad Satria, apakah Lebaran Ketupat ya acara daripada kesukuan yang bernuansa Islam? Silakan Muhammad Satria untuk menjawab. Lebaran Ketupat adalah lebaran yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah Lebaran Idul Fitri. Lebaran Ketupat bertujuan sama dengan Idul Fitri, tujuannya yaitu untuk menyucikan diri dan menyambung silaturahmi. Adapun Lebaran Ketupat, makanan intinya adalah ketupat. Oke, ya. Demikian apa yang sudah kita pelajari, alhamdulillah. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari bab yang awal yang terdahulu, ya tentang Islam, tradisi Nusantara, kemudian tentang tradisi-tradisi kesukuan di dalam upacara adat yang bernuansa Islam. Alhamdulillah kalian sudah dapat memahami bahkan menjawab. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang dapat memberikan contoh dan menghargai daripada kearifan lokal, ya, menghargai daripada kesukuan yang diisi dengan syiar Islam, agar Islam menjadi ya Islam yang rahmatan lil alamin, masuk ke dalam sendi-sendi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Nusantara. Semoga dengan apa kita pelajari Allah merahmati kita, menjadikan kita orang-orang baik, orang soleh, dan menjadi contoh, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dan menjadikan contoh-contoh yang terbaik dalam memahami ya pelajaran-pelajaran yang bernuansa kesukuan Nusantara yang diisi oleh ritual Islam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.